Akan datang suatu masa ketika bumi tak lagi damai dan langit berhenti tersenyum. Saat fitnah melanda, manusia kehilangan arah dan kebenaran tertutup oleh dusta. Itulah masa ketika tanda-tanda besar kiamat mulai muncul satu demi satu. Dari fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, hingga matahari yang terbit dari barat. Semua telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan kini sebagian di antaranya mulai terasa. Inilah kisah tentang 10 tanda besar kiamat. Perjalanan menuju akhir dunia yang telah lama dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya Dajjal, sang penipu agung. Dari arah Khurasan muncul seorang lelaki bertubuh besar, berambut keriting, dan matanya buta sebelah. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah Al-Masih Ad-Dajjal, makhluk fitnah terbesar sepanjang masa. Ia mengaku sebagai penyelamat, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Di tangannya ada keajaiban yang menipu banyak orang. Ia bisa menurunkan hujan, menghidupkan tanaman, bahkan menghidupkan orang mati yang sebenarnya jin menyerupai. Orang-orang yang imannya lemah akan sujud kepadanya, memujanya, dan meninggalkan Allah Jalla Jalaluh. Namun bagi yang beriman, mereka tahu di dahinya tertulis huruf kaf, fa, ro, kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika dunia berada di ambang kehancuran, Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Ia muncul di Menara Putih di Damaskus dengan jubah putih dan rambut yang meneteskan air. Ia turun bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Isa alaihi salam akan menjadi pemimpin kebenaran, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Kemudian, bersama kaum mukminin, ia mengejar Dajjal hingga ke daerah Lut, Palestina. Di sanalah Dajjal terbunuh di tangan Isa alaihi salam, dan fitnah besar itu pun berakhir. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Namun, ketenangan tak berlangsung lama. Dari balik dinding besi yang pernah dibangun Zulkarnain, muncul 2 bangsa yang mengerikan, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berjumlah luar biasa banyak, menyerbu bumi bagaikan gelombang lautan. Mereka menghancurkan apapun yang mereka lewati, meminum sungai, memusnahkan tanaman, dan membunuh tanpa ampun. Nabi Isa alaihi salam dan kaum beriman terpaksa berlindung di gunung-gunung, berdoa agar Allah menyelamatkan mereka. Lalu Allah mengabulkan doa itu. Ia mengirim ulat di leher Ya'juj dan Ma'juj, hingga mereka mati bergelimpangan seperti bangkai yang membusuk, dan bumi dipenuhi bau busuk mereka. Kemudian Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi dari jasad-jasad mereka, dan bumi kembali subur. Munculnya 3 gerhana besar. Setelah masa damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, dunia kembali diingatkan dengan tanda berikutnya. 3 gerhana besar atau 3 longsoran tanah raksasa terjadi. 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Bumi terbelah, kota-kota hancur, manusia berlarian tak tentu arah. Gunung meletus, lautan meluap, dan dunia mulai kehilangan keseimbangannya. Keluarnya Dabbatul Ard, binatang dari bumi. Dari perut bumi muncul makhluk aneh yang disebut Dabbatul Ard, makhluk yang bisa berbicara dengan manusia. Ia bukan jin, bukan manusia, tapi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi tanda terakhir bagi manusia. Dabbah membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat itu ia menandai wajah orang beriman dengan cahaya, dan dengan cincin ia menandai orang kafir dengan tanda hitam. Setelah itu, manusia tak lagi bisa bersembunyi. Iman dan kufur terlihat jelas di wajah masing-masing. Terbitnya matahari dari barat.
Lalu datanglah saat yang paling menakutkan. Matahari yang selama ribuan tahun terbit dari timur, tiba-tiba terbit dari arah barat. Ketika itu terjadi, semua manusia baru tersadar dan ingin beriman. Tapi sudah terlambat. Pintu taubat telah tertutup selamanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima iman seseorang ketika matahari telah terbit dari barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asap tebal atau dukhan. Langit dipenuhi asap tebal yang menutupi seluruh bumi selama 40 hari. Asap itu membuat orang kafir tersiksa, sementara bagi orang beriman hanya terasa seperti flu ringan. Itulah salah satu tanda azab yang besar, sebelum bumi benar-benar dilumatkan oleh kehancuran. Angin lembut yang mengambil nyawa orang beriman. Setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin lembut dari arah Syam. Angin itu berhembus lembut ke wajah orang beriman, membuat mereka meninggal dengan tenang. Mereka wafat dalam keadaan bersih dari dosa, sebelum datangnya kehancuran total. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat yang hidup tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api besar dari Yaman. Kemudian muncul api besar dari arah Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul terakhir di bumi, padang mahsyar dunia. Api itu tidak bisa dipadamkan. Ia mendorong manusia, hewan, dan jin menuju satu arah. Setelah semua terkumpul, dunia pun siap menuju akhirnya. Langit mulai retak, bintang-bintang berjatuhan, gunung mencair seperti lilin, dan bumi terbelah menjadi lautan api. Itulah akhir dari semua kehidupan dunia. Setelah itu, tiupan sangkakala pertama dari malaikat Israfil mengguncang segalanya, menandakan permulaan hari kiamat yang sesungguhnya. Wahai manusia, tanda-tanda besar ini bukan sekadar cerita. Ia adalah peringatan bahwa kehidupan dunia ini fana dan hanya Allah yang kekal. Sebelum semua terjadi, masih ada waktu untuk kembali kepadanya. Karena ketika matahari telah terbit dari barat, penyesalan tak lagi berguna. Ketika semua tanda telah berlalu dan dunia ini hancur dalam tiupan sangkakala, hanya amal dan keimanan yang akan menyelamatkan kita. Maka sebelum semuanya benar-benar terjadi, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri dan memperbanyak amal, karena pada hari itu penyesalan tak lagi berguna dan hanya keimanan yang abadi.